Sebelum acara kita mulai akan saya bacakan susunan acara yang akan kita jalani pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua murojaah Quran surat Al-Ikhlas, kemudian yang ketiga kajian kitab fikih 4 mazhab yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Mujiman, kemudian yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, marilah acara yang pertama yaitu pembukaan. Pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan baca lafaz basmalah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan basmalah tadi apa yang kita kerjakan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi acara yang kedua yaitu murojaah Quran surat Al-Ikhlas. Nanti saya baca, nanti ditirukan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati dengan bacaan Quran ini. Menjadi acara yang selanjutnya yaitu kajian kitab fikih 4 mazhab yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Mujiman, yang akan disampaikan kurang lebih 1 jam ke depan, dan insya Allah dilanjutkan dengan tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Mujiman. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan saudara, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita nikmat yang banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Yang ketiga,
kita akan lanjutkan untuk taklim kita. Kita akan membaca definisi najis dan benda-benda najis. Sebelumnya silahkan dibuka di halaman 25 di kopian itu. Ada madhab Maliki yang atas itu dicoret ya. Itu bukan madhab Maliki yang atas, nah, dicoret saja. Yang ada madhab Maliki atas, ada madhab Maliki bawah. Nanti tidak keliru, karena di dalam madhab Maliki itu anjing tidak najis. Nah, jadi di dalam madhab Maliki setiap makhluk yang masih hidup itu suci, sekalipun anjing ataupun babi. Itu di dalam madhab Maliki seperti itu. Sehingga di situ di yang tertulis madhab Maliki ini disebutkan bahwasanya termasuk benda najis adalah anjing dan babi. Padahal di dalam madhab Maliki itu tidak dinajiskan. Jadi tidak dinajiskan. Sehingga itu bukan madhab Maliki, itu masih lanjutan dari tulisan sebelumnya. Demikian pula di bab ini nanti teman-teman bisa membaca pula, ada catatan kakinya di situ. Sebenarnya di catatan kaki sudah ada koreksi di situ. Nah, bahwasanya di dalam madhab Maliki itu semuanya suci berdasarkan kaidah bahwa setiap yang hidup dan apa-apa yang muncul darinya adalah suci. Sehingga itu bisa barangkali ini salah tulis, harusnya letaknya di bawah tapi diletakkan di atas, karena nanti menjadi kontradiksi kalau di dalam mazhab Maliki menyebutkan di atas najis sementara di bawah tidak najis. Baik, itu sekedar koreksi saja supaya nanti kalau teman-teman baca sendiri di rumah itu tidak bingung. Yang atas dicoretnya halaman 25 sudah ketemu ya. Ada dua ya, atasnya mazhab Maliki, bawahnya mazhab Maliki lagi, yang atas dicoret. Baik, nah teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kemarin sudah kita bahas benda yang suci. Sekarang kita akan bahas tentang najis. Nah, jadi najis ini untuk segala sesuatu yang kotor, meskipun yang tampak oleh mata kotor itu belum tentu dinajiskan oleh sebagian ulama, tetapi pada prinsipnya adalah merujuk nama atau sebutan untuk sesuatu yang kotor. Tentu kotor di sini tidak mesti kotor yang tampak oleh mata kita. Para ulama fikih membagi najis dalam dua kategori. Yang pertama adalah najis hukmiyah, yang kedua adalah najis hakiki. Ada pula yang membagi najis ainiyah dan najis hukmiyah. Nah, kalau yang jenis kedua ini tadi sudah sering kita mendengar istilahnya. Ada najis hukmiyah sama najis ainiyah. Biasanya itu untuk najis sedang, najis mukhaffafah. Najis sedang itu, kalau yang ainiyah itu najis yang tampak oleh mata. Kalau yang najis hukmiyah itu najis yang tidak tampak oleh mata. Maka ada kata ain itu mata. Jadi najis ainiyah itu najis yang tampak oleh mata, ketok metutuk, kelihatan oleh mata kita, kelihatan warnanya, kelihatan wujudnya, maka itu disebut najis ainiyah. Kalau tidak kelihatan, maka itu namanya najis hukmiyah. Nah, tadi ada orang pipis misalnya, tapi sudah kering, biasanya kadang masih menyisakan entah bau atau yang lainnya, maka itu masuk kategori najis hukmiyah, bukan najis ainiyah. Itu yang punya definisi seperti itu ada dalam mazhab Syafi'i.
Sehingga teman-teman dulu kalau belajar fikih Syafi'i, maka najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mughalladhah, najis yang besar. Yang kedua adalah najis mukhaffafah, yang pertengahan. Yang ketiga adalah najis mukhaffafah yang ringan. Yang mutawassithah itu yang pertengahan. Mukhaffafah najis yang ringan, kemudian najis mutawassithah yang pertengahan. Nah, untuk najis yang mutawassithah, tadi saya kebalik ya. Untuk najis yang mutawassithah itu nanti ada najis yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang tampak itu namanya ainiyah, yang tidak nampak itu namanya hukmiyah. Itu kalau teman-teman masih ingat dulu ketika kita belajar fikih Syafi'i. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i mendefinisikan najis hakiki sebagai sesuatu yang mengandung kotoran atau berubah rasanya, warnanya, atau baunya. Dan itulah yang disebut najis ainiyah. Ainiyah itu tokmuhu, launuhu, rihuhu, rasanya, warnanya, baunya. Maka najis hukmiyah adalah yang tidak tampak. Tidak tampak warnanya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya. Contohnya seperti bekas air kencing yang sudah kering. Maka ini disebut najis hukmiyah. Atau yang tidak tampak oleh mata tapi masih menyisakan sedikit bau. Baik. Adapun teman-teman semua, di dalam mazhab Hambali sebagaimana tertulis yang sudah dipegang oleh teman-teman, di situ tidak menggunakan istilah najis ainiyah, tapi istilahnya adalah najis hakikiyah atau najis hakiki. Sebenarnya hanya permasalahan yang terkait dengan istilah. Jadi istilahnya berbeda. Dalam mazhab Syafi'i istilahnya ainiyah, dalam mazhab Hambali istilahnya hakikiyah. Bedanya kalau di mazhab Hambali yang terkait dengan hakikiyah itu adalah najis itu sendiri. Jadi najis itu sendiri itu adalah disebut sebagai najis hakiki. Kalau yang hukmiyah pengertiannya di dalam mazhab Hambali adalah najis yang mengenai tempat yang suci. Jadi najis yang mengenai tempat yang suci, maka itu namanya hukmiyah. Jadi kotoran menimpa tempat yang suci, maka itu namanya hukmiyah. Artinya tempat tadi asalnya adalah suci, tetapi karena terkena najis maka dihukumi najis, maka disebut najis hukmiyah. Nah, jadi beda madhab ternyata istilahnya tidak sama. Memang ini kadang-kadang bagi kita sebagai orang awam itu kalau tadi baru belajar sama ustadz dengan madhab Syafi'i, lalu kemudian kita ngaji dengan ustadz dengan madhab Hambali atau madhab yang lain, kadang kita akan roaming istilahnya. Istilah oh beda ternyata. Jadi beda istilah. Baik teman-teman semua, jadi kalau dalam madhab Hambali tempat yang suci ya suci, begitu kena najis dia najis karena sesuatu yang lain, maka dihukumi najis. Ini namanya hukmiyah. Nah, najisnya itu sendiri namanya hakikiyah. Nah, ini mengenai masalah pengertian. Jadi memang penting kita di dalam mengkaji apapun itu harus dibangun yang awal adalah persepsi terlebih dahulu. Pentingnya untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu supaya nanti kita tidak salah memahami karena persepsinya berbeda. Maka teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita membaca kitab fikih madhab, maka penting bagi kita untuk membaca pengantarnya tentang istilah-istilah yang ada di situ supaya kita paham atas istilah yang dimaksud. Sebagaimana misalnya di dalam mazhab Hambali ketika menyebut makruh
itu seringkali dimaksudkan untuk sesuatu yang hukumnya haram. Jadi di dalam mazhab Hambali ketika menyebut makruh itu seringkali dimaksudkan untuk sesuatu yang hukumnya haram. Berbeda dengan yang sudah kita pelajari biasanya. Kalau makruh ya sesuatu yang kalau dikerjakan tidak berdosa, tetapi kalau ditinggalkan mendapat pahala. Itu yang biasa kita pelajari. Tetapi ternyata kemudian ketika kita belajar mazhab yang lain punya persepsi yang lain. Maka pentingnya kita membaca, memahami pengantar. Jadi pengantarnya dibaca terlebih dahulu supaya kita tidak mispersepsi. Seperti di sini sebagai pengantar, definisi najis itu antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i namanya sama, pengertiannya sedikit berbeda, kemudian juga penjelasannya ada sedikit perbedaan. Meskipun pada hakikatnya dua-duanya masih menyangkut mengenai masalah najis. Yang ketiga, ini adalah di dalam mazhab Maliki, menyatakan najis adalah inti najis itu sendiri. Maka ini istilahnya juga najis ain. Jadi istilahnya juga ainiyah. Kalau di dalam mazhab Hambali tadi istilahnya hakiki. Kalau di dalam mazhab Maliki sama mazhab Syafi'i itu istilahnya aini, yang tampak oleh mata. Sedangkan najis hukmiyah ini masih menurut mazhab Maliki adalah pengaruh dari najis yang mengenai tempat tersebut. Ini pengertian ini sama dengan yang disampaikan di dalam mazhab Hambali. Jadi pengertiannya sama. Artinya pengaruh dari najis yang mengenai tempat. Kalau dalam mazhab Hambali tadi adalah tempat yang suci yang terkena najis dihukumi najis maka disebut hukmiyah. Jadi dalam masalah ini mazhab Maliki ketika menjelaskan pengertian ainiyah itu adalah najis hukmiyah dalam mazhab najis hakikiyah dalam mazhab Hambali. Ketika menjelaskan najis hukmiyah maka itu juga najis hukmiyah dalam mazhab Hambali. Maka mazhab Hambali dan mazhab Maliki itu plek ketiplek sama persis, hanya beda istilah. Kalau dengan mazhab Syafi'i tadi ada sedikit perbedaan. Baik teman-teman semua, kemudian di dalam mazhab Hanafi menyatakan bahwa najis hukmiyah adalah hadas kecil dan hadas besar. Jadi pengertiannya beda. Ternyata di dalam mazhab Hanafi najis hukmiyah itu adalah hadas. Hadas itu yang melekat pada anggota tubuh kita. Maka di sini dijelaskan merupakan bentuk syar'i yang menghilangkan kesucian anggota badan atau tubuh semuanya. Maka hadas baik kecil maupun besar, baik angin maupun padat maupun cair yang keluar dari tubuh kita itu disebut najis hukmiyah. Adapun najis hakiki itu kotoran yang di luar hadas kecil maupun hadas besar. Maka semua kotoran di luar hadas kecil maupun hadas besar itu dimaksudkan sebagai benda yang kotor menurut syariat, dan itu adalah najis yang sifatnya hakiki. Jadi ini hanya masalah pengertian, tetapi sesungguhnya hakikatnya itu masih sama. Semuanya adalah najis. Semuanya adalah najis. Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah, untuk penyebutan najis itu ada kalanya tertulis najas, ada kalanya tertulis najis. Jadi ada penulisan ditulis najas, ada penulisan ditulis najis. Ada yang pakai fathah dan ada yang pakai kasroh. Maka ternyata meskipun hanya beda satu tanda baca, itu pengertiannya berbeda. Jadi pengertiannya berbeda.
teman-teman semua, kalau yang dimaksud dengan najas, maka najas itu adalah najis itu sendiri. Jadi tidak dibenarkan menggunakan kata najas untuk merujuk pada kenajisan sesuatu yang dinajiskan oleh faktor luar. Jadi kalau najas itu yang najis adalah bendanya itu sendiri. Tetapi kalau najis itu maknanya bisa ganda, bisa karena faktor lain, bisa karena memang dia najis itu sendiri. Maka untuk pengertian najis itu bisa ainiyah, bisa hukmiyah, bisa hakikiyah. Tetapi kalau najas maka adalah najisnya itu sendiri. Sehingga pengertiannya menurut penjelasan para ulama seperti itu. Maka teman-teman semua, setelah kita membahas bab ini, maka akan kita lanjutkan kepada benda-benda najis. Jadi pengertiannya sudah jelas ya, bahwa dalam mazhab Hambali untuk hakikiyah itu adalah najis itu sendiri, untuk hukmiyah itu benda lain yang tertimpa najis. Ini sama persis dengan mazhab Maliki, hanya dalam mazhab Maliki untuk hakiki namanya ainiyah. Sementara kalau dalam mazhab Syafi'i itu najis hakiki itu namanya ainiyah, kemudian hukmiyah itu najis yang tidak berbau, tidak berwarna, atau bekas najis yang belum dihilangkan. Nah, bekas najis yang belum dilakukan proses bersuci. Untuk benda-benda najis di kitab ini diawali dengan menjelaskan wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nah, ini dalil tentang segala sesuatu yang ada di lautan, bahwa yang di lautan itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi yang di lautan itu suci airnya dan halal bangkainya. Maka teman-teman semua, segala yang di laut, bangkai hewan laut tidak najis. Jadi bangkai hewan laut itu tidak najis. Tetapi tentu nanti ketika kita membaca penjelasan para ulama, maka akan ada penjelasan pandangan para ulama tentang bangkai, pandangan para ulama tentang darah. Nah, jadi pandangannya ada titik persamaan dan ada sedikit perbedaan. Ini adalah satu hal yang lumrah di kalangan para ulama. Pada prinsipnya bangkai binatang darat itu semuanya najis. Kalau di kitab ini ditulis selain manusia, padahal manusia bukan binatang ya. Jadi silakan teman-teman baca di halaman 23. Di situ disebutkan di antaranya bangkai binatang darat selain manusia, padahal manusia bukan binatang. Ya, ini diksinya memang perlu dilakukan sentuhan editor sedikitnya. Apabila memiliki darah mengalir jika terluka, tidak seperti halnya bangkai hewan laut. Nah, jadi kalau dalam masalah ini untuk hewan laut itu tidak najis. Demikian pula manusia itu bangkainya juga tidak najis. Maksudnya mayitnya itu tidak najis. Baik, teman-teman semua. Demikian pula halnya dengan bangkai binatang darat yang darahnya tidak mengalir. Kemarin ketika membahas bab benda-benda suci ini sudah kita sampaikan, maka hewan yang darahnya tidak mengalir itu dihukumi suci, termasuk lalat. Lalat itu meskipun bentuknya seperti itu suci. Dalilnya apa? Kalau masuk ke minuman diminta untuk ditenggelamkan. Nah, jadi kalau masuk ke minuman ditenggelamkan dan silahkan diminum. Ya, hadisnya begitu. Jadi, walaupun saya belum pernah ya, tapi ini amanah ilmiah. Semisal dengan itu, misalnya yang tidak mengalirkan darah, tawon, ini bangkainya juga tidak najis.
karena tidak mengalirkan darah. Apalagi selain tawon, ya, semut jelas tidak mengeluarkan darah. Intinya yang tidak mengeluarkan darah itu adalah termasuk hewan yang suci, yakni yang merupakan jenis belalang. Kalau untuk membedakan, teman-teman mengetahui jenis belalang yang seperti apa? Kalau saya membedakannya begini, yang walaupun istilah saya ini kebalik ya. Saya ingat masa kecil itu, yang matanya seperti satria baja hitam. Jadi kalau matanya seperti satria baja hitam, itu masuk jenis belalang. Yang tahu istilah ini insya Allah seumuran. Karena kalau yang anak-anak kemarin mungkin tidak tahu satria baja hitam itu apa gitu. Tapi karena ini tontonan waktu kita masih kecil di era tahun 90-an. Yang lahir 2000-an mungkin tidak ngerti ya, 2005 ke atas tidak paham apa satria baja hitam gitu. Baik, jadi itu hanya sekedar untuk mengidentifikasi. Jadi yang matanya seperti itu pada umumnya itu masuk jenis belalang suci. Jadi bangkainya pun suci dan dikonsumsi juga halal, kecuali tawon lebah. Nah, tawon lebah itu tidak halal karena ada larangan untuk membunuh lebah. Jadi kalau dilarang untuk dibunuh, bagaimana dikonsumsi? Ya, jadi yang matanya seperti apa tadi? Ya, itu halal kecuali lebah. Lebah itu tidak halal. Jadi bangkainya juga tidak halal, meskipun tidak najis. Ya. Ya kalau doyan monggo. Jadi artinya yang dilarang oleh Nabi itu adalah yang tawon lebah, tawon madu. Nah, yang tawon lebah, tawon madu. Selain tawon lebah atau tawon madu, itu bangkainya pun halal. Silahkan kalau ada teman-teman pecinta tawon, atau tadi Mas Agus ini pemburu tawon kemit ternyata. Kalau mau dikonsumsi itu. Ada yang pernah konsumsi tawon kemit? Oh, belum ya. Ya, barangkali kalau Mas Agus mau bereksperimen. Ini ada 2 Agus di sini, 2 atau 3 sih. Dan nama Agus sekarang lagi ngehit. Saya lihat beberapa yang namanya Agus gratis bakso. Nah, ada yang namanya Agus, apalagi itu? Sering manfaatkan event itu enggak Mas Agus? Enggak pernah? Oh ya, belum pernah ya. Ya. Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan. Termasuk yang najis adalah potongan anggota badan. Jadi yang terpotong dari hewan yang hidup itu termasuk najis. Tetapi teman-teman tadi terkait mengenai masalah hewan yang darahnya tidak mengalir saat terluka seperti belalang, bangkai binatang, itu termasuk suci. Nanti teman-teman bisa lihat di situ di bawah, bagian bawah. Dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahwa bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir adalah najis kecuali bangkai belalang. Jadi dalam mazhab Syafi'i semuanya najis kecuali belalang. Tetapi pada prinsipnya di sini selain belalang pun insya Allah pendapat yang kuat itu tidak najis. Tetapi dalam mazhab Syafi'i bangkai apa saja yang darahnya tidak mengalir itu adalah najis. Apa saja kalau dia sudah menjadi bangkai. Baik, teman-teman semua. Tetapi di sini istilahnya dijelaskan pula, jika jatuh dengan sendirinya ke dalam air atau air yang mengalir, maka ia najis yang ma'fu atau najis yang dimaafkan. Jadi aslinya najis, tetapi karena jatuh ke dalam air maka dia najis yang dimaafkan, kecuali apabila airnya berubah. Jadi ada tawon misalnya, tikus mengeluarkan darah. Nah, ini kaitannya bangkai yang tidak mengeluarkan darah. Nah, misalnya ada tawon jatuh lalu warnanya
berubah, itu najis. Tapi kalau tidak berubah, maka itu dimaafkan. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i itu untuk yang tidak mengeluarkan darah pun jika bangkai, maka dia adalah najis. Meskipun itu masuknya najis yang dimaafkan jika menimpa air. Adapun jika bangkai itu dilemparkan oleh manusia atau binatang atau membuat airnya berubah, maka menajiskan dan tidak dimaafkan. Jadi kalau disengaja dirontok begitu ya, lalu kemudian warnanya berubah, maka ini najis yang tidak dimaafkan karena disengaja. Baik, kita lanjutkan. Termasuk yang najis adalah potongan anggota badan. Menurut mazhab Maliki, bagian-bagian dari bangkai yang tidak terpisahkan dari kehidupannya adalah najis. Nah, seperti daging, kulit, tulang, urat, dan yang sejenisnya. Artinya yang kehidupan itu tidak terpisahkan darinya. Tapi kalau rambut, bulu, rambut itu dipotong tidak merasakan sakit, bulu juga tidak merasakan sakit. Itu tidak mempengaruhi kehidupan dan ia tidak najis. Jadi menurut mazhab Maliki, bangkai itu kalau yang berlemak maka dia adalah najis. Contohnya bangkai dari daging atau kulit, atau juga yang menopang kehidupan, apa itu? Tulang, kemudian urat, maka itu semuanya najis. Tapi yang tidak merasakan sakit, rambut tidak merasakan sakit, bulu, kuku, maka itu tidak mempengaruhi kehidupan dan statusnya bukan najis. Maka teman-teman semua nanti kalau rodok bingung, silahkan di rumah ditelaah kembali, ada kopiannya. Karena memang ketika kita harus pikiran kita terbagi menjadi 4, itu akan bingung. Jangankan 4, yang terbagi menjadi 2 saja itu sambat. Ada beberapa teman itu ketika istrinya 1 katanya mumet, 2 ternyata tambah mumet. Jadi karena terbagi. Ini siapa ini contohnya nih yang hadir di sini? Baik. Jadi kalau terbagi itu memang lebih berat. Tetapi insya Allah kalau tadi saya ngomong poligami ya, kalau orangnya paham sunnah, paham tuntunan, ngerti agama, insya Allah keluarganya tetap sakinah mawaddah warahmah. Baik, lanjut. Yang berikutnya, mazhab Asy-Syafi'i, seluruh bagian bangkai semuanya najis. Ya, semua bagian bangkai itu najis. Memang tampak di sini di dalam mazhab Syafi'i itu ikhtiyat, sangat berhati-hati. Sehingga bangkai meskipun itu rambut, meskipun itu bulu, meskipun itu kuku, maka itu semuanya najis. Kenapa? Alasannya karena itu semua bagian tidak terpisahkan dari yang hidup. Itu bagian tak terpisahkan dari yang hidup. Kukunya tumbuh enggak? Tumbuh. Berarti hidup apa mati? Hidup. Rambutnya tadinya pendek jadi panjang. Itu hidup apa mati? Hidup. Maka itu adalah bagian tidak terpisahkan dari yang hidup, sehingga kalau dia sudah mati dan sudah tidak tumbuh lagi, maka itu statusnya adalah bangkai dan itu adalah najis. Sehingga teman-teman nanti ketika membahas bab ini harus kembali ke persepsi awal. Ada yang tanya, gimana Ustadz hukumnya rambut? Ini yang hadir kebetulan Ustadz semua ya. Gimana Ustadz? Gimana hukumnya rambut? Tanya balik, mazhab siapa? Kenapa? Karena para ulama berbeda pandangan. Kalau menggunakan pandangan mazhab Maliki, tentu rambut yang merupakan tadi bangkai tadi itu tidak najis. Demikian pula bulunya, kukunya itu tidak najis. Tapi kalau kemudian kita gunakan pandangan mazhab Syafi'i,
maka semua bagian dari bangkai tersebut tak terkecuali adalah najis. Nah, memang paling enak di sini menggunakan mazhab Syafi'i, tidak usah banyak berpikir panjang, pokoknya bangkai najis. Nah, meskipun teman-teman semua di dalam bab ini adalah bagian dari pandangan para ulama yang beragam, yang kita semua sebagai thalibul ilmi memperkaya hasanah pengetahuan dan wawasan kita, sehingga kita tidak mudah untuk menyalahkan pandangan yang lain, karena para ulama madhab yang 4 itu pun berbeda pendapat. Di dalam madhab Hanafi, daging, bangkai dan kulitnya, di mana hewan tidak bisa hidup tanpanya, adalah najis. Tetapi berbeda dengan tulang, kuku, paruh, cakar, tanduk dan bulu. Nah, kecuali bulu babi adalah suci. Ini mirip dengan pandangan mazhab Maliki. Artinya yang najis itu adalah bagian yang bisa hidup. Nah, maka itu adalah najis. Sementara bagian yang jika di tulang, kuku, paruh, cakar, tanduk dan bulu, maka itu semuanya tidak mempengaruhi hidup menurut mazhab Hanafi. Maka teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini yang mengandung lemak maka ia najis dikarenakan ada lemaknya. Adapun yang tidak mengandung lemak, contohnya tadi apa? Kuku mengandung lemak apa tidak? Tidak. Kemudian apa lagi? Rambut tidak. Sehingga teman-teman untuk memudahkan, maka mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dalam hal ini satu frekuensi dengan pandangan yang sama, meskipun di dalam bab ini itu dipisahkan, tetapi pada prinsipnya masih satu frekuensi. Tidak najis jika bangkai itu berupa rambut, kuku dan lain-lain. Kemudian di dalam mazhab Hambali, semua bagian dari bangkai yang membuatnya hidup adalah najis, kecuali wol, rambut dan bulu adalah suci. Nah, ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran di surah An-Nahl ayat 80. Maka teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam mazhab Hambali itu juga masih satu frekuensi dengan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Ini masih satu frekuensi antara mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Yang menyatakan secara tegas semuanya adalah najis adalah hanya di dalam mazhab Syafi'i. Maka bisa kita simpulkan di dalam 3 mazhab itu yang najis adalah bagian dari bangkai yang membuatnya hidup. Sementara yang tidak membuatnya hidup, atau tadi jika dipotong tidak merasakan sakit, maka itu bukan najis. Sementara dalam mazhab Syafi'i semuanya. Sehingga untuk memudahkan, kalau teman-teman mau mencatat tinggal dibuat saja mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali itu dengan frekuensi yang sama. Kemudian mazhab Syafi'i itu berbeda, sehingga hanya pikiran kita hanya terbagi menjadi 2, tidak terbagi menjadi 4. Baik teman-teman semua, berikutnya sesuatu yang keluar dari potongan tersebut seperti darah, lendir, telur, susu, apakah itu najis atau tidak? Jadi teman-teman semua, ada hewan yang kemudian keluar darinya darah, lendir,
telur atau susunya itu najis atau tidak. Yakni bangkai tadi sudah mati, lalu kemudian ya kalau bangkai mati ya, lalu kemudian keluar darah, najis tidak? Atau keluar lendir, atau sudah mati ternyata dibuka ada telurnya, nah, ini najis apa tidak? Atau hewan sudah mati ternyata ketika diperah susunya masih keluar, mungkin tidak nih? Mungkin teman-teman yang suka jajan pecel puyuh, nah, itu ketika kita makan puyuhnya, tahu puyuh ya? Puyuh itu apa? Gemak ya. Itu sering ada telur gemaknya, yang konon katanya itu gemak sudah afkir, sudah pekiran, tapi ternyata masih ada telurnya. Maka mungkin juga bangkai yang sudah mati itu ketika dibelah masih ada telurnya. Nah, ini telurnya termasuk najis atau tidak? Nah, atau juga sapi menyusui atau kambing menyusui, ternyata mati dan ketika diperes susunya masih ada. Ini najis atau tidak? Ini ya tim sound system. Baik. Dan ternyata pembahasan para ulama sampai sedetail itu, yang kita tidak kepikiran kan, telur hewan yang sudah mati. Punya ayam, diri begitu ya, diri babon, tiba-tiba di jalan ketabrak motor, mati. Nah, bangkai kan. Tapi ingat loh, ini lagi ngendok, ada telurnya di dalam. Nah, ini bangkai apa tidak? Najis atau tidak? Boleh dikonsumsi enggak? Nah, atau tadi misalnya punya susu, karena sapi menyusui ada susunya, ternyata sapinya sakit atau tertimpa satu hal, kesambar petir begitu. Tapi ingat, nyusoni, dilihat ada ndak air susunya. Lah ini najis atau tidak? Baik, teman-teman bisa telaah di situ. Maka di dalam mazhab Hanafi, semua yang keluar dari bangkai seperti susu, keju, telur yang tipis keraknya maupun yang tebal. Nah, biasanya kalau di dalam masih hewan yang disembelih atau hewan yang bangkai mati dan masih ada telurnya, itu kulitnya ada yang tebal, ada yang tipis. Bahkan yang kulitnya tipis di ma'am masih enak itu. Tentu kalau disembelih dengan cara yang syar'i. Jadi teman-teman terutama yang suka kuliner gemak tadi, kalau ayam jarang ya. Tapi kalau kuliner gemak tadi memang sering masih menyisakan kulit yang tipis. Itu biasanya ada sebagian yang suka dimakan sak kulit-kulitnya, karena memang itu tidak menyakiti. Nah ini bagaimana kalau kulitnya tipis atau kulitnya tebal, apakah ada perbedaan? Nah dalam mazhab Hanafi, maka kulit tipis maupun kulit tebal itu tidak ada perbedaan. Semuanya adalah suci selama ia suci ketika hidup. Artinya di dalam mazhab Hanafi, yang keluar dari bangkai bukan bangkainya. Kalau bangkainya jelas najis. Nah, tadi di dalam mazhab Hanafi disebutkan bangkainya itu najis. Yang tidak najis adalah seperti bulunya, tanduknya, cakarnya, itu tidak najis. Tapi ada lagi yang tidak najis jika ada sesuatu yang keluar. Contohnya adalah susunya. Contohnya lain adalah kalau keju itu sudah kering berarti susunya. Maka yang lainnya misalnya karena ayam telurnya, maka dihukumi suci selama ia suci ketika hidup. Artinya kalau dia babi najis ketika hidup, maka matinya juga bangkainya najis, bahkan juga yang keluar darinya juga najis. Tetapi selama ketika dia hidup statusnya adalah hewan yang suci, artinya tidak najis, maka sesuatu yang keluar dari bangkai tersebut, bukan bangkainya, kalau bangkainya itu najis, tetapi yang keluar dari bangkai tersebut itu dihukumi masih suci. Kemudian pandangan yang kedua,
Jadi kita sudah membahas 3 topik. Yang pertama tadi pengertian, yang kedua adalah hukum najis bangkai, yang ketiga ini adalah hukum najis yang keluar dari bangkai, najis atau tidak. Nah, ini memang enaknya kalau teman-teman bawa pensil dikasih sub bagian, sub 1, sub 2, sub 3, itu lebih enak di dalam belajar atau murojaah. Karena kalau tulisan bleger begini memang agak berat. Bagusnya memang untuk buku ini ada editor yang kemudian membuat sub-sub bagian supaya memudahkan bagi para thalibul ilmi. Sehingga kita, oh ini pembahasan ini, yang ini pembahasan ini, diberikan sub-sub judul. Baik. Berikutnya, mazhab Hambali, semua yang keluar dari bangkai adalah najis, kecuali telur yang keluar dari bangkai hewan yang dagingnya boleh dimakan ketika hidup jika sudah mengeras keraknya. Jadi mazhab Hambali semuanya najis bangkai tersebut, kecuali tadi sudah kita sampaikan kalau rambutnya tidak, bulunya tidak, ya. Tapi yang keluar yang kita maksud di sini, yang keluar dari bangkai. Maka semuanya kalau mengeluarkan susu ya najis. Kalau mengeluarkan telur kulitnya masih tipis, najis. Tapi kalau mengeluarkan telur yang sudah siap untuk keluar, bukan menetas ya, yang sudah siap untuk keluar, maka ia dihukumi suci. Dengan catatan hewan yang mengeluarkan telur tersebut yang dagingnya ketika hewan itu hidup halal dimakan. Kalau misalnya telur elang, tidak boleh, karena elangnya ketika masih hidup tidak halal dimakan. Kenapa? Karena berkuku tajam. Kemudian apalagi ora oleh karo negoro. Nah, itu juga jadi pertimbangan itu. Jadi ora oleh karo negoro itu juga jadi pertimbangan. Maka di antara yang perlu kita pertimbangkan dalam masalah kuliner untuk berburu itu selain dilarang oleh agama juga dilarang oleh negara, karena sama-sama menimbulkan mudorot. Kalau dilarang oleh agama mudorotnya dunia akhirat, kalau dilarang oleh negara mudorotnya dunia. Nah, paling tidak didenda, bisa dipenjara enggak? Bisa dipenjara, sehingga mudorot itu harus dihindari. Meskipun secara bisa jadi hewan-hewan itu secara syar'i itu halal secara tuntunan agama, tetapi karena dilarang oleh negara maka kita menghindari mudorot jika ada hewan yang dilarang oleh negara bagi kita untuk berburu. Kecuali jelas seperti elang tadi, meskipun tidak dilarang oleh negara, itu statusnya tidak boleh dikonsumsi karena berkuku tajam. Berikutnya pandangan mazhab Asy-Syafi'i, semua yang keluar dari bangkai adalah najis, kecuali telur yang sudah mengeras kulitnya, baik itu dari binatang yang boleh dimakan ataupun tidak, ia adalah suci. Jadi baik ini antara mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i ini sama, perbedaannya adalah hewannya halal dimakan atau tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i baik hewannya halal dimakan ataupun tidak, kalau telurnya sudah mengeras maka statusnya tetap suci. Jadi maka statusnya tetap suci. Sehingga teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pendapat para ulama tentang yang keluar dari bangkai. Jadi yang keluar dari bangkai. Sehingga kesimpulannya untuk mazhab Hanafi, semua yang keluar dari bangkai itu adalah suci selama suci ketika masih hidup. Dalam mazhab Hambali semuanya najis kecuali telur. Kecuali telur. Dan telurnya pun harus sudah mengeras dan disyaratkan hewannya halal. Sementara kalau dalam mazhab tidak pakai syarat, jadi sama dengan mazhab Hambali, tidak pakai syarat hewannya halal
yang penting kulit dari telur itu sudah mengeras. Baik. Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicoret itu yang tertulis mazhab Maliki? Sudah ya? Semua yang berasal dari bangkai adalah najis. Termasuk benda najis adalah anjing dan babi. Nah, jadi anjing dan babi itu termasuk benda najis. Kecuali dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, setiap makhluk yang masih hidup itu suci, sekalipun anjing ataupun babi. Jadi dalam mazhab Maliki, anjing maupun babi itu suci, tidak najis. Maka jangan kaget kalau ada orang mazhab Hanafi berpegang-pegang anjing itu terus. Biasa saja. Tetapi memang mereka juga ketika mau sholat tetap bersuci. Caranya bagaimana? Tetap dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu. Bukan karena najis, tapi karena taat perintah. Jadi tetap. Maka di dalam mazhab Maliki meskipun itu tidak najis, itu juga bersuci. Bersucinya bukan karena najis, tapi karena perintah. Ini sebenarnya kok bingung? Ya, oh beda. Kalau kita meyakini najis, maka itu sesuatu yang tidak, ya tetap haram. Yang harus dihindari. Tapi karena ini bukan sesuatu yang najis, maka tidak perlu dihindari. Tinggal nanti bersucinya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan itu jika menjilat bejana. Jadi kalau tidak menjilat bejana tidak. Ya, jadi jika menjilat bejana atau menjilat sesuatu yang basah. Kenapa? Karena dalilnya idza walaqal kalbu fi ina'i hadikum. Apabila anjing itu menjilat bejana salah satu di antara kalian. Jadi yang disebut dalam dalil itu adalah bejana. Jadi kalau bukan bejana, maka tidak perlu dicuci sebanyak 7 kali. Jadi yang dicuci itu kalau bejana atau sesuatu tersebut basah. Jadi kalau misalnya tangannya basah, kakinya basah, dijilat. Namun kalau kering, tidak perlu sebanyak 7 kali. Baik, ini adalah pandangan yang barangkali bagi kita cukup mengagetkan. Loh, kok tidak najis? Tapi kan hakikatnya sama ya, tetap dicuci dan membatasi yang najis itu sebatas kalau bejana itu dijilat. Jadi sebatas kalau bejana itu dijilat. Bapak dan saudara, demikian pula di dalam mazhab Hanafi sepakat dengan mazhab Maliki dalam hal sucinya badan anjing ketika hidup. Maka menurut yang rojih, yang kuat dari pendapat mazhab Hanafi, maka badan anjing itu suci. Maka jangan kaget nanti kalau di negara yang banyak mengadopsi mazhab Hanafi, atau jenengan kalau lihat di googling itu ada yang sholat di sampingnya anjing. Kenapa? Mazhabnya Hanafi. Nah, kalau di tempat kita mungkin dibully itu di sosmed. Nah, ini wong radeng sholat kok jejer. Ya, baik, itu seperti itu. Maka mazhab Hanafi menyetujui pendapat mazhab Maliki bahwa badan anjing adalah suci selama dia hidup. Hanya saja untuk mazhab Hanafi mengatakan bahwa najisnya air liur anjing ketika hidup mengikuti kenajisan dagingnya setelah mati. Maka sekiranya ia jatuh ke dalam sumur dan keluar dalam keadaan hidup di mana mulutnya tidak mengenai air, maka airnya tetap suci. Karena yang najis hanya mulutnya. Nah, jadi
Yang najis hanya mulutnya, badannya enggak. Nah, jadi di sini di dalam mazhab Hanafi yang najis hanya mulutnya, badannya tidak najis. Sehingga yang penting tidak demok mulutnya, tidak dijilat. Kalau dalam mazhab Maliki tadi malah kalau menjilat bejana. Baik. Jadi teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula jika dia dalam keadaan basah lalu mencipratkan air di badannya lalu mengenai sesuatu, maka ia tidak menajiskan. Sehingga di sini intinya kalau badannya itu basah, badan anjing tadi, lalu kemudian dia mengibaskan ekornya atau badannya lalu mengenai kita, menurut mazhab Hanafi tidak najis, kecuali kalau permainan mulut anjing. Nah, itu baru dihukumi najis. Nah, beda dengan mazhab Maliki mengatakan semuanya suci berdasarkan kaidah bahwa setiap yang hidup dan apa-apa yang muncul darinya adalah suci. Meskipun kemudian teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah, tetap sama-sama semuanya menganjurkan untuk bersuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu. Bedanya kalau mazhab Maliki tadi khusus kalau menjilat bejana atau yang dijilat basah. Sementara kalau dalam mazhab Hanafi jika mulutnya, kalau badannya tidak. Selanjutnya pembahasan kita adalah darah najis atau tidak. Sampai jam berapa? 9 lebih 10 menit. Baik. Ya. Cukup no. Ya. Baik, pembahasan terakhir kita bahas bab darah. Kemarin sempat ada yang bertanya tentang hukum darah najis atau tidak. Pada prinsipnya para ulama juga berbeda pendapat di dalam masalah ini. Apakah darah itu najis atau tidak? Insya Allah kalau yang kuat darah kita itu tidak najis. Meskipun nanti di sini para ulama berbeda pendapat. Baik. Mazhab Maliki menyebutkan bahwasanya darah yang memancar adalah najis tanpa kecuali sekalipun darah ikan. Maka yang dimaksud darah yang memancar itu al-masfuh, karena dalam Al-Qur'an disebutkan damam masfuha, darah yang mengalir. Maka darah yang mengalir dari makhluk hidup. Adapun selain yang memancar seperti sisa darah pada daging hewan yang disembelih atau keringatnya, maka ia adalah suci. Ini sudah sama-sama kita pahami bahwa darah yang mengalir itu memang tidak boleh kita konsumsi, dan statusnya di sini di dalam mazhab Maliki itu dinajiskan darah yang mengalir. Kalau tidak mengalir, yang mafil uruk, yang tersisa di urat-urat, maka itu tidak dihukumi najis. Biasanya kalau ayam disembelih itu kemudian digoreng, di bagian tengahnya itu masih ada darah yang tersisa, itu tidak mengalir, maka itu tidak dihukumi najis, dan dia dihukumi suci, dan dia halal untuk dikonsumsi. Nanti untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Bang Adi, juragan kita, juragan ayam. Masih ya? Oh masih, alhamdulillah. Siapa tahu ganti usaha. Baik. Jadi itu biasanya kalau disembelih menyisakan darah yang diurat-urat. Kambing itu menyisakan apa enggak? Ya, ini yang hobi kuliner kambing juga Mas Adi nih. Menyisakan darah enggak ini Mas? Menyisakan juga ya. Maka itu yang tersisa itu tidak dihukumi najis dan tidak dihukumi haram. Yang haram itu adalah damam masfuha, darah yang
mengalir. Hanya saja perbedaannya kalau di dalam mazhab Maliki semua darah, termasuk darah ikan. Baik, Bapak dan Saudara, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dalam mazhab Syafi'i, semua jenis darah adalah najis kecuali 4 macam. Susu hewan yang dimakan jika ia keluar dengan warna darah. Jadi susu hewan jika keluar dengan warna darah. Kadang susu itu kalau keluar warnanya semu kemerahan. Atau di sini disebutkan mani jika keluar dengan warna darah, di mana ia keluar dengan cara yang biasanya. Atau telur jika warnanya berubah menjadi warna darah, dengan syarat ia tetap bisa tumbuh menjadi makhluk. Dan darah hewan jika ia berubah menjadi segumpal darah atau segumpal daging, dengan syarat ia berasal dari hewan yang suci. Artinya teman-teman di sini dalam mazhab Syafi'i semua jenis darah adalah najis. Jadi prinsipnya semua jenis darah adalah najis kecuali hal yang tidak biasa. Kecuali hal yang tidak biasa, 4 macam yang tadi sudah kita sebutkan. Susu berubah warna, mani berubah warna, telur berubah warna, atau darah yang sudah menjadi segumpal berubah menjadi segumpal darah atau segumpal daging, dengan syarat ia berasal dari hewan yang suci. Baik, kita percepat. Yang berikutnya adalah dalam mazhab Hanafi, mengatakan darah yang tidak mengalir dari manusia maupun hewan adalah suci. Ini dalam mazhab Hanafi menyebutkan seperti itu. Maka darah yang tidak mengalir dari manusia maupun hewan adalah suci. Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bab ini kalau kita merujuk pada pandangan mazhab Hanafi, maka kalau kita keluar darah maka tidak perlu kemudian repot-repot untuk disucikan, karena pada prinsipnya sudah suci. Atau kecipratan darah, tidak repot-repot segera disucikan karena pada prinsipnya adalah suci. Demikian pula dengan darah yang telah berubah menjadi segumpal daging, maka ia adalah suci. Adapun jika berubahnya menjadi segumpal darah, ini agak kosakatanya penerjemahannya kurang pas. Intinya di sini adalah begitu pula dengan darah yang telah berubah menjadi segumpal daging, maka ia adalah suci. Yang ada pun silahkan dicoret. Kemudian yang berikutnya, termasuk najis adalah nanah, yaitu nanah yang tidak tercampur darah. Ini kita sudah sama-sama tahu bahwa nanah itu di situ ada kotorannya, jadi terdapat kotoran. Maka karena terdapat kotoran di situ, maka yang mengalir dari badan manusia selain nanah itu pada prinsipnya kalau di dalam mazhab Hanafi itu suci, tidak najis. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua cairan yang menetes dari luka atau sejenisnya yang intinya adalah nanah tadi, maka itu adalah najis menurut mazhab Hanafi. Adapun pembahasan selanjutnya itu terkait dengan kotoran. Nah, untuk kotoran insyaallah kita bahas di kesempatan yang akan datang. Nanti kita akan bahas bab yang terkait dengan apakah kotoran itu najis atau tidak. Karena nanti untuk kotoran itu ada kotoran dari hewan yang dagingnya halal dikonsumsi dan kotoran dari hewan yang dagingnya tidak halal dikonsumsi. Itu para ulama memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga di dalam masalah ini memang ulama mazhab yang 4
tidak semuanya menajiskan kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan. Insya Allah pembahasannya kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, dan nanti ketika memungkinkan akan kita bahas pada bab yang berikutnya, yakni najis yang dimaafkan. Tetapi kita fokuskan nanti untuk pertemuan berikutnya pada bab yang terkait dengan najisnya kotoran. Bila taufik wal hidayah, dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Mujiman yang telah menyampaikan materi ujian fikih 4 mazhab pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita semua bisa memahami dari materi yang beliau sampaikan. Kemudian untuk acara selanjutnya, namun sebelumnya kita belum dilanjutkan acara selanjutnya, itu kita buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kita persilahkan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan binatang yang sejenis raja hitam tadi, termasuk lebah yang bagaimana kalau kita di daerah saya itu banyak yang itu lebah madu itu, nanti kan ada yang kayak entong itu loh, itu apa termasuk nggak bisa dikonsumsi Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih. Toloy. Ya, baik. Jadi dalam hadis Nabi kita dilarang untuk membunuh lebah, dan tolo itu adalah anak lebah. Nah, kalau membunuh bapaknya aja, ibunya tidak boleh, apalagi ini membunuh anaknya, lebih-lebih lagi. Padahal kalau kita panen ikan itu kan disuruh yang gede kan, jangan yang kecil. Nah, maka ini lebih-lebih lagi, karena di dalam larangan Nabi tadi, hikmahnya adalah supaya kita hanya mengambil madunya, jangan mengambil lebahnya, supaya tetap produktif, sehingga yang diambil hanya madunya, tidak mengambil lebahnya. Maka Nabi melarang membunuh lebah. Kalau lebahnya dibunuh, nanti produksi madunya berkurang. Beda dengan yang tawon yang tidak memproduksi madu. Nah, maka itu silahkan kalau mau dikonsumsi. Nah, ya. Tawon apa tadi? Tawon das. Tidak ada madunya ya. 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 Yuk piye carane? Ya. Monggo. Lalu bagaimana dengan sengat lebah yang setelah dipakai terus lebahnya mati? Baik, terima kasih. Ini ada yang tanya, bagaimana dengan sengat lebah setelah dipakai kemudian lebahnya mati? Nah, terima kasih. Dibunuh enggak? Oh iya. Baik. Terima kasih. Karena di dalam hadis Nabi itu larangannya adalah membunuh, dan menyengatnya itu disengaja ya. Oh iya. Dan begitu disengat lalu lebahnya mati. Maka ini kalau dalam kaidah namanya wasilah kepada yang haram, hukumnya juga haram. Berarti itu kan sarana untuk membuat lebah mati. Nah, maka saya tidak menggunakan kaidah al-wasailul laha ahkamul maqasid ya, karena memang tujuannya bukan untuk mati, tetapi kemudian mati, maka sarana sama dengan hasil akhir. Kalau sarananya membuat mati, maka tentu sarananya ini harus dicegah. Karena sarana ini membuat lebah mati, maka sarananya harus dicegah. Intinya dalam hal ini kita harus perhatikan nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak membunuh lebah. Maka sarana yang membuat lebah mati disengaja,
maka itu tidak boleh untuk kita usahakan. Jika memang dengan hal tersebut menyebabkan lebah mati. Saya bukan pakar lebah, tidak tahu, tapi memang mati ya setelah menyengat. Baik. Kalau memang mati berarti itu sarana membuat lebah mati, maka harus dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menggunakan najis di pakaian yang pada waktu itu tidak mungkin untuk berganti, Kak? Karena memang kondisi maupun waktu maupun jarak kalau mungkin kalau ganti tidak memungkinkan. Yang kedua, kaitan dengan kotoran tikus yang ada di kamar mandi, Kak, apakah itu juga membuat najis satu bak mandi itu atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Cara menghilangkan najis yang melekat di pakaian. Ini pertanyaannya najisnya najis mughalladhah atau najis mukhaffafah atau mutawassithah? Oh, mutawassithah. Baik. Untuk najis mutawassithah, najis yang tengah-tengah. Najis yang tengah-tengah itu bisa dihilangkan dengan catatan hilang warna, bau dan rasa. Nah, maka kalau kemudian kita dalam perjalanan jauh tidak memungkinkan ganti, tinggal masuk aja ke kamar mandi, bagian itu kasih air sampai airnya tersebut mengalir, dikucek, diperes, tidak perlu semuanya. Nah, dicelup. Jadi karena terlihat, jadi bagian yang terlihat. Dan silahkan nanti dicium, tidak berbau berarti tidak ada najis di situ. Karena ada najis yang sifatnya tadi tidak tampak tapi berbau. Meskipun tidak tampak tapi kok aromanya beda, ini najis. Kalau basah nggak bau tapi setelah kering baru bau. Oh gitu. Ya. Artinya kita hanya menghukumi apa yang terlihat saat itu. Kalau kemudian nanti ternyata berbau, ya perlu ganti. Kalau sudah di rumah, sudah kering begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi kotoran tikus yang masuk di bak mandi. Bak mandinya mencapai 2 kullah atau tidak? Ya, 2 kullah itu untuk ukurannya kurang lebih 60 kali 60 itu 1 kullah. Jadi kalau 2 kullah ya kalikan 2. Ya? Oh, jarang ya. Kalau tidak nyampe 2 kullah ya silahkan diganti. Nah, jadi kalau tidak nyampe 2 kullah silahkan ya. 50 Itu baru 1 kullah itu. Ya. Itu kalau di mazhab Syafi'i kan la yunajjisu syai', tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu kalau sudah mencapai 2 kullah. Meskipun pada prinsipnya bisa saja menggunakan kaidah lain kalau warnanya, baunya, rasanya tidak berubah. Itu kalau jenengan mau pakai kaidah mana. Kalau saya karena air di tempat kita ini tidak sulit-sulit amatnya. Ya, kecuali jenengan tinggal di daerah yang air itu sulit, maka silahkan pakai kaidah warna, bau dan rasa tidak berubah. Tapi di tempat kita ini air tidak begitu sulit, nah, sehingga bisa pakai kaidah 2 kullah. Baik, jadi intinya teman-teman semua untuk kasus tadi kotoran tikus yang diperhatikan selain itu sebagai najis, dia juga menyebarkan penyakit. Nah, ini yang diwaspadai. Jadi tidak semata-mata najis, tapi juga diwaspadai menyebarkan penyakit. Sehingga ketika tahu di situ ada kotoran tikus, maka sebaiknya diganti dengan air yang lain untuk mencegah penyebaran penyakit. Meskipun tadi kalau mau pakai kaidah tidak berubah bau, warna dan rasa ya selesai. Nah, tetapi kita perlu mengantisipasi kalau membawa virus
penyakit. Nah, nanti silahkan dikonsultasikan ke dokter karena keluar istrinya dokter ya. Jadi silahkan dikonsultasikan ke dokter. Tinggal tanya ke Mi ini gimana. Nah nanti bisa dikonsultasikan. Itu bisa ndak membawa penyakit itu? Sakit apa mboten Pak? Jenengan yang dekat dengan dokter nih. Kalau bisa menyebarkan penyakit ya sudah. Kalau kurang dari pripun Pak? Air kencingnya. Oh iya, kira-kira ketika tadi buang kotoran tadi sama kencing apa tidak? Ya. Oh paketan ya, berarti sama kencingnya. Baik, kalau demikian ya sudah. Berarti segera diganti karena prinsipnya la dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan baik yang sengaja atau tidak sengaja, diri sendiri maupun orang lain. Ini kita kaidahnya pakai kaidah itu. Meskipun tadi kalau pakai kaidah tidak berubah bau, warna dan rasa ya tidak masalah. Tetapi kita lihat kalau dari tinjau dari sisi kesehatan, kemudian juga dari sisi dua kulah dan seterusnya, maka lebih baik kita ganti airnya karena ada tinjauan lain, air juga di tempat kita tidak terlalu sulit. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Oh nggih, monggo. Kalau binatang najis itu kalau digunakan untuk pengobatan gimana Mas? Misalnya daging coklat buat sesak napas, terus pakai ular untuk nyari buntal itu gimana? Baik, terima kasih. Jadi ini ada pertanyaan, bagaimana kalau yang najis itu digunakan untuk obat? Nah, harus dilihat kondisinya. Karena dalam hadis Nabi, innallaha anzala da'wat dawa. Allah itu menurunkan penyakit dan obat. Nah, jadi Allah itu menurunkan penyakit dan obat. Fatatawau, maka silahkan berobat. Wala tatatawau biharamin, dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram. Jadi kalau Allah sudah menyebutkan, Rasul sudah menyebutkan Allah menurunkan penyakit dan obat. Fatatawau, maka silahkan berobat. Wala tatawau, dan janganlah berobat biharamin, dengan sesuatu yang haram. Maka ini larangan, tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram kecuali darurat. Kalau darurat mengancam menyebabkan kematian, maka di situ menganut prinsip darurat. Ada kaidah ad-dururatu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan untuk menerjang larangan. Termasuk bahkan mengkonsumsi yang haram pun kalau darurat boleh dengan 3 syarat. Apa syaratnya? Itturra ghaira baghin wala atin. Syaratnya 3. Darurat. Yang kedua, tidak berlebihan, betul, ghaira baghin. Kemudian tidak ingin mengulanginya lagi. Nah, atau tidak punya keinginan sebelumnya, rasa nggowo apa wae. Nah, ini jadi tidak boleh ada rencana atau keinginan untuk mengulang. Nah, bisa jadi memang sengaja disetting, rasa nggowo apa, engko men mangan. Nah, biar darurat, ini tidak boleh. Maka harus darurat, kemudian tidak boleh melampaui batas, secukupnya saja, tidak boleh pula untuk ada keinginan untuk mengulang atau sengaja menyengaja situasi seperti itu tidak boleh. Demikian Mas. Jadi intinya di dalam agama kita kalau memang sesuatu itu haram tidak boleh digunakan untuk berobat. Wallahu a'lam bishawab.